78. Embun menatap kedua anaknya yang terlelap di dalam boks bayi. Dia tersenyum teduh. Di sampingnya ada Pak Danang yang juga melakukan hal yang sama. Aku tidak menyangka akan memiliki cucu semuda ini. Celetuk Pak Danang. Ayah, kamu sudah 46 tahun. Ayah sudah tak muda lagi. Kekeh embun. Hei, banyak pria di usiaku masih jadi ayah. Aku sudah sangat luar biasa bisa punya cucu. Terang Pak Danang tidak terima. Embun terkekeh. Lihat pria menyedihkan di sana. Bisik Pak Danang melirik Malvin yang duduk di sofa dengan beberapa berkas di tangannya. Dan sebuah laptop di pangkuannya. Embun ikut menoleh melihat ke arah Malvin. Entah di usia berapa dia akan punya cucu. Lanjut Pak Danang berbisik. PPVTTT. Embun menahan tawanya. Menutup mulutnya dengan tangan. Yem. Dehem Malvin. Aku dengar bisikan kalian. Embun langsung canggung dan salah tingkah. Ayah, ini sudah malam. Pulanglah. Ucap embun lembut tanpa bermaksud mengusir. Baiklah, istirahatlah. Ucap Pak Danang. Hei kau. Ucapnya pada Malvin. Yang mendongak menatap ayah mertuanya. Jaga anak dan cucuku. Tentu ayah. Malvin berdiri dan mendekat menyalami ayah mertuanya. Hati-hatilah di jalan. Jangan lupa berburu. Biar nggak kesepian. Sindir Malvin dengan senyum kepura-puraan. Karena ayah mertuanya itu tidak pernah mau menikah setelah berpisah dengan ibunya embun. Sekalipun tidak ada niatan untuk berumah tangga. Baiklah menantuku. Balas Pak Danang mencubit lengan Malvin. Jangan ambil kesempatan selagi aku tak ada. Kau main-main dengan anakku. Dia baru saja melahirkan. Sinisnya dengan senyum terpaksa. Embun menggeleng. Melihat kedua prianya itu. Sebenarnya mereka cukup akrab hanya. Caranya seperti itu. Ayah. Iya. Aku pergi. Pak Danang berlalu keluar kamar perawatan embun. Malvin sedikit bernafas lega. Kenapa ayahmu seperti tak menyukaiku akhir-akhir ini? Itu karena kalian terlalu akrab. Kau sebut itu tadi akrab. Kiem. Malvin mendekati istrinya. Duduk di pinggiran ranjang. Malvin meraih tangan embun dan menggenggamnya. Terima kasih. Ucapnya. Terima kasih karena sudah berjuang melahirkan anak kita dan tidak menyerah. Embun menyambutnya dengan senyuman damai. Itu semua berkat dukungan dan kekuatan yang kamu berikan. Terima kasih sudah menemani kami. Balas embun menggenggam balik tangan Malvin. Aku mencintaimu embun. Aku juga. Balas embun. Keduanya lalu tersenyum lebar. Mungkin memang penting bagi setiap pasangan untuk selalu mengucapkan kata cinta. Dan terima kasih. Kadang karena gengsi ucapan itu sering terlewatkan. Beberapa hari kemudian, embun sudah kembali ke kediaman keluarga Malvin Orobiov. Setelah mengadakan syukuran untuk kelahiran anak kembar mereka, suasana rumah itu masih ramai. Dan, tentu saja rumah itu semakin sibuk dan bercahaya. Kedua anak kembar embun dan Malvin diberi nama Sean dan Kian. Di dalam kamar embun dan Malvin, Ibu, Kayla mendekat pada ibunya yang sedang menyusui kedua jagoannya. Kenapa sayang? Kayla memandang ibunya dan adik-adik lelakinya. Rasanya lucu dan penuh melihat ibunya yang menggendong dan menyusui dua orang bayi sekaligus. Apa ibu kesulitan? Kesulitan apa? Itu. Kai menunjuk ibunya yang sedang menyusui kedua bayinya. Tidak ada kesulitan untuk anak ibu Kai, jawab embun. Jika nanti kamu dewasa dan jatuh cinta, lalu menikah. Jangan takut untuk mengandung dan melahirkan ya. Semua mudah jika kita bersyukur dan berusaha. Yah, walau ibu belum bisa sepenuhnya melakukannya. Ucap embun nyengir. Iya ibu, jawab Kai. Ibu, bolehkan aku mengunjungi ayah? Embun menatap anak gadisnya. Tentu saja boleh. Kami bisa mengantarmu besok. Terima kasih ibu. Besok harinya, embun mengantar Kayla mengunjungi rumah sakit di mana Danu dirawat. Sean dan Kian dititipkan sementara pada pengasuh. Di dalam ruangan khusus dengan banyak selang dan alat medis lainnya terpasang di tubuh pria yang terbujur di atas berangkar rumah sakit. Kayla menyentuh tangan ayahnya. Ayah, Kayla datang lagi. Cepatlah sadar. Apa ayah tak ingin melihat bayi ibu embun? Mereka sangat lucu dan tampan. Ucap Kayla. Jika ayah sudah sembuh nanti, kita bisa berpiknik bersama. Ayah ingat pantai terakhir kita kunjungi. Di sana sangat bagus. Ayo ke sana ayah. Lanjut Kayla lagi.
Embun masuk ke ruangan itu. Memanggil Kayla anaknya setelah Kai cukup lama membesuk ayahnya. Kai, ayo kita pulang. Ajak Embun diambang pintu. Iya bu, jawab Kayla menoleh. Ayah, Kai pulang dulu ya. Ayah harus semangat dan cepat kembali. Ucap Kayla tersenyum menatap tubuh ayahnya. Dilepaskannya genggamannya, lalu pergi keluar kamar di mana Danu dirawat. Tanpa dia sadari, jari tangan Danu yang sedikit bergerak. 6 tahun kemudian, Katie dan Kayla keluar dari mobil jemputan. Dengan seragam khas kelas 8. Udah sem aja mereka. Hati-hati Chat, seru Kai. Melihat Katie yang berjalan keluar mobil lebih dulu. Menginjak tali sepatunya yang lepas. Tubuh Katie sedikit oleng. Dia hampir jatuh. Tubuhnya mengambang. Loh, nggak jadi jatuh aku. Gumamnya. Merasakan lengan yang melintang di perutnya. Katie menoleh, melihat. Siapa yang menangkapnya? Oh my god, kakak tampan. Bagaimana ini? Aku harus bernafas atau tidak? Jerit batin Katie tak karuan. Wajahnya langsung berubah merah sampai ke telinga. Kamu baik-baik saja nona kecil? Tanya Kenan menegakkan tubuh Katie agar seimbang berdiri di atas kakinya sendiri. Krak! Suara hatinya Katie yang retak karena dipanggil nona kecil oleh Kenan. Nona kecil, nona kecil, nona kecil. Nama panggilan itu terngiang di kepala Katie yang sempat ngeblank. Tentu saja, pelaku yang menyebutkan panggilan itu tidak merasa berdosa. Tetap dengan wajah datarnya. Cat, panggil Kai menyentuh lengan Katie yang membeku. Kamu nggak apa-apa kan? Aku enggak apa-apa. Ucap Katie terbata tak beraturan dengan nada yang cukup menyayat hati. Lain kali hati-hatilah nona kecil. Ucap Kenan menatap Katie dengan menundukkan wajahnya. Mata Kenan melihat tali sepatu Katie yang lepas. Dia lalu menekuk tubuhnya ke bawah dan mengikatkan tali sepatu Katie yang lepas. Tentu saja perlakuan manis Kenan membuat Katie makin tak karuan. Sudah nona kecil, ucap Kenan tersenyum manis tanpa dosa. Ikatlah tali sepatu dengan benar. Jadi kamu nggak akan terjatuh lagi. Saran Ken masih dengan senyum manisnya. Senyuman manis Kenan membuat dua gadis dalam masa puber itu tersipu malu. Kalau Kai hanya memerah, maka Katie pasti sudah hampir meledak. Kedua gadis itu berlari masuk ke rumah. Sedangkan Ken, pria tak tahu dosa itu menatap datar keduanya. Lalu menyusul. Dia juga ada perlu dengan Malvin, yang membolos kerja hari ini. Wah, anak gadis Dedi sudah pada pulang. Bagaimana dengan sekolah hari ini? Sambut Dedi Mal di depan pintu dengan nada riang. Tidak ada yang menarik, jawab Katie cuek. Bear lalu meninggalkan dadinya. Yang menarik justru ada di depan pintu. Batin Katie masih tersipu dengan langkah lambat. Membuat Malvin tertegun dengan sikap Katie yang sedikit keluar jalur. Malvin menatap Kai yang masih di belakang. Bagaimana harimu Kai? Tanyanya lembut. Semua baik-baik saja Dat. Tidak ada yang spesial. Sambut Kai menyalami dan mencium tangan dadinya. Hao, menghela nafas. Kenapa Katie tidak bisa selembut kamu? Ucap Malvin mengelus kepala Kai. Kalau semua selembut Kayla, abis adik-adikku ditindas. Batin Katie yang mendengar, kesal melengos. Oh Ken, kau sudah datang. Ucap Malvin yang melihat Kenan baru saja masuk. Pria itu menunduk hormat pada tuannya. Dedi, Kai ke kamar dulu. Pamit Kayla mengayunkan kakinya melangkah pergi. Baiklah, Malvin beralih menatap Kenan. Ken, ayo ke ruang kerjaku saja. Ajak Malvin berjalan lebih dulu ke ruang kerjanya. Ken menyusul di belakang. Katie yang melewati ruang keluarga melihat kedua adik lelakinya berlutut dengan kedua tangan yang terangkat tinggi-tinggi. Katie merasa heran. Lalu dia mendekati mereka. Apa yang kalian lakukan? Kenapa kalian dihukum? Dan kenapa wajah kalian begitu? Berondong Katie berkacak pinggang di depan kedua adiknya itu. Sean dan Kian yang wajahnya ada sedikit lebam itu. Ini semua salah kakak, ucap Sean ketus. Apa? Kenapa kalian jadi menyalahkanku? Tanya Ceti sebal. Melipat tangannya di dada. Iyalah, kakak yang menyuruh kami melawan jika ditindas. Tentu saja, tegas Katie lantang. Siapa yang berani menindas adik-adikku? Jadi kami berkelahi. Sean, itulah salahnya kalian. Kenapa berkelahi? Kami melawan penindasan. Kian,
Ibu sedang menghukum kalian. Kenapa malah ribut? Tanya embun yang datang dari dapur. Dia membawa 2 gelas jus buah naga dan 1 gelas jus alpukat. Lalu meletakkannya di meja. Momi, Kak Katie menindas kami. Hukum dia juga. Apa? Katie menjitak kepala adik-adiknya. Adik macam apa kalian ini? Mumi, Adu Kian dan Sean bersamaan. Diam, kalian masih dalam masa hukuman. Kedua anak kembarnya langsung terdiam dengan wajah cemberut. Kamu sudah pulang, Chat? Embun beralih bertanya pada Katie. Di mana Kayla? Katie menyalami embun dan mencium tangannya. Kai langsung ke kamarnya. Jawab Katie. Dia lalu melirik pada si kembar. Kenapa mereka mumem? Tanya Katie asal mengambil jus buah naga lalu meminumnya. Adik-adikmu menindas orang. Apa? Katie melirik tajam pada kedua adiknya. Momi, kami tidak menindas. Mereka yang mengganggu kami dulu. Jadi kami melawan. Karena kami yang menang jadilah terlihat kami yang menindas. Bersuara membela diri. Benar. Lagi pula mereka lebih besar dari kami. Bagaimana bisa kami menindas orang yang lebih besar? Sambung Sean. Tapi kalian membuat mereka babak belur dan tak bisa berdiri lagi. Apa kalian sebut ini membela diri? Masuk akal juga. Batin Katie mencerna apa yang kedua adiknya katakan dan ucapan Momi embun. Momi, dari mana Momi tahu mereka menindas? Tanya Katie beralih menatap embun. Embun tersenyum kecil. Kita bicara di sana saja, ajak embun menunjuk kursi yang agak jauh. Embun beralih menatap kedua anaknya. Kalian berdua tetap pada posisi ini. Ujar embun memperingatkan. Lalu embun dan Katie melangkahkan kaki dan duduk di kursi yang agak jauh. Kau bertanya pada Elbu tahu dari mana kan? Hari ini ibu ke sekolah mereka karena mendapat aduan. Guru di sana yang mengatakan Sean dan Kian terlibat perkelahian. Ucap embun pelan. Benarkah? Lalu, sang si Katie tak percaya. Ibu sudah mengecek dan menyelidikinya melalui CCTV yang terpasang. Jelas embun. Mereka memang diganggu. Tapi Sean yang pertama memukul. Lalu mereka terlibat perkelahian. Aku terpaksa menghukum mereka untuk merenung. Itu artinya mereka membela diri Momi. Benar, dan mereka terlibat perkelahian. Itu tetap tidak dibenarkan. Ucap embun. Kau akan terkejut bagaimana mereka membela diri. Embun menunjukkan ponselnya. Dalam video itu memang mereka diganggu oleh 3 orang yang lebih besar. Dan salah satu dari mereka mendorong Sean. Bocah itu lalu membalas memukulnya. Akhirnya terlibatlah mereka dalam sebuah perkelahian. Yang mana mereka berdualah yang berdiri. Jika dilihat dari ini, mereka tidak bersalah Momi. Ucap Katie. Mereka diganggu. Tentu saja aku sudah membahasnya di forum sekolah. Tapi aku tetap harus menghukum mereka. Agar ke depan mereka tidak membalas berlebihan. Kamu mengerti? Ucap embun. Kau tahu yang mengerikan. Adik-adikmu ini sudah seperti preman di sekolah. Ketiga lawannya dibuat babak belur dan sampai ngompol. Lanjut embun menggelengkan kepalanya. Ibu hanya menghukum mereka selama 15 menit untuk merenung. Lanjut embun lagi. Katie terdiam-diam melihat kedua adik kembarnya. Yang juga melihat kepadanya. Katie tersenyum bangga. Dan mengangkat jempolnya. Si kembar sumringah. Baiklah. Hukuman kalian berakhir. Ucap embun di kejauhan pada si kembar. Minum jus kalian. Baik. Seru Kian dan Sean beranjak mengambil jus. Hei, itu jus kakak. Jangan minum. Ini awalnya untuk kami. Kak Cati yang sangat tidak tahu diri meminumnya. Apa? Embun menghela nafas panjangnya. Apa kau lelah? Malvin tiba-tiba memeluk embun dari belakang. Membuat istrinya itu terlonjak kaget. Oh, My Hubi. Rasanya seperti berada di medan perang setiap hari. Keluh embun melihat ketiga anaknya ribut memperebutkan jus. Kau sudah mendidik mereka dengan baik. Kibur Malvin mengeratkan pelukannya. Biarkan saja mereka bertengkar. Rumah jadi ramai. Tersenyum nakal. Apa urusanmu sudah selesai? Deham Malvin. Kini urusannya denganmu. Tuan, panggil Kenan. Malvin menoleh. Saya pamit. Ucap Kenan. Katie yang baru saja bertengkar dengan adik-adiknya itu menoleh. Wajahnya memerah karena malu. Gegehah. Kenapa kakak tampan itu ada di sini? Bagaimana jika dia melihat? Terima kasih. Datanglah nanti malam untuk minum kopi. Ucap Malvin melirik Katie yang memerah wajahnya itu.
tersenyum tipis. Baik Tuan, sepertinya aku melewatkan sesuatu yang baru. Batin Malvin menyeringai jahat. Di kamar Kayla, gadis berusia 14 tahun itu menggerakkan jari-jari lentik di atas keyboard komputernya. Matanya fokus menatap layar datar di depannya. Sesekali bola matanya bergerak mengikuti apa yang pampang di layar itu. Tok tok tok. Pintu kamarnya diketuk. Kai menoleh dan sesegera mungkin mengalihkan dan menutup komputernya. Iya, Kai beranjak dari duduknya. Setelah memastikan komputernya mati. Dan membuka halaman buku. Pintu dibuka. Malvin muncul membawa segelas susu hangat. Sedang apa? Belajar Dat. Jawab Kayla dengan senyum kecil. Malvin mengangsurkan segelas susu di tangannya. Kai mengambilnya dan meminumnya. Belajar itu bagus. Tapi jangan terlalu lama mengurung diri di kamar. Ucap Malvin memasukkan tangan di saku celananya. Oke Dat, angguk Kai. Sesekali ajaklah Katie belajar. Dia terlalu sering bermain-main. Kami sering belajar bersama Dat. Baiklah, turun ke bawah sekarang. Dedi dan Mommy ada pembicaraan. Malvin melangkah keluar kamar Kayla. Oke, BLAM. Suara pintu ditutup. Kayla menghela nafasnya. Melirik pada layar komputernya yang gelap. Kai memicingkan matanya. Menatap dengan pandangan yang sulit diterjemahkan. Di ruang keluarga bawah, Katie dan kedua adik kembarnya, Sean dan Kian bermain PS. Permainan berburu hantu itu tentu didominasi oleh Katie. Dengan wajah penuh kepercayaan diri dan keyakinan menang, gadis 14 tahun itu menyeringai melirik adik-adiknya. Ingat kalau kalian kalah. Hah, suaranya meremehkan. Kami tidak akan kalah. 2 lawan 1. Seru keduanya bersamaan. Cathy terkekeh. Kalian hanya bocah. Embun yang duduk agak jauh memperhatikan ketiga anaknya itu. Menghela nafas. Beberapa saat kemudian, Malvin muncul dari atas dan duduk bergabung di samping istrinya itu. Melintangkan tangannya di belakang punggung Embun. Bagaimana dengan Kai? Tanya Embun menoleh pada suaminya. Sebentar lagi turun. Ucapnya pelan. Kenapa begitu lesu? Tanya Embun menusuk potongan buah yang ada di atas meja lalu menyuapkannya pada sang suami. Ada sedikit masalah di perusahaan di kota M. Aku akan ke sana selama beberapa hari. Jelas Malvin mengunyah buah di mulutnya. Harus turun tangan sendiri. Pesaingku bermain tidak sehat. Mereka menyerang jaringan web. Embun terkejut. Itu pasti sangat sulit bagimu. Tidak juga. Tapi aku harus ke sana melihat perkembangannya langsung. Terang Malvin lagi. Kapan? Lusa. Embun tersentak kaget. Tapi lusa aku harus ke pulau seberang. Untuk peresmian beberapa outlet baru. Aku sudah mengatakannya padamu kan. Karena itu kita butuh partner yang tepat. Malvin tersenyum misterius. Embun menatap penuh tanya. Tuan. Kepala pelayan Nier mendekat memberi info. Kenan sudah datang. Suruh dia langsung ke ruang kerjaku. Tita Malvin melongok pada Pak Nier.